Rumah tuh maghrib lewat. Itu Gitu. apa sapi itu harga berapaan itu? Sapi sapi Bali ya? Tapi Bali, Ustaz, saya nggak kopi tuh, Ustaz. Kemarin sempat nanya tapi belum dapat informasinya gitu. Tapi Hmm. udah sold out katanya di sana. Oh gitu. Saya hebat ya. Iya. Heeh. Padahal berapa ratus ekor tuh? Kemarin kok dia bilang ada 90-an lebih lah gitu ya. Oh iya. Hmm. Iya. Iya, saya juga pesen ke ini ke ya langganan saya di Lido. Hmm, Itu hmm. saya pesen 8 ekor. Buat di itu Al Muhajirin, Ustaz. Iya, di Almajirin 6, di Kubah Putih di Bali Tree itu 2. Oh, Jadi pakai langganan aja kan. iya Ya iya. apa? Ya memfasilitasi jamaah lah biar gampang. Saya juga belum ke kandangnya nih. Kata kata Pak Pak Haji Ujingnya itu, Pak Haji Sulaiman ya. Pak Haji nanti ke sininya kalau ya apa hewannya masih di Jawa nih sudah kalau sudah turun biasanya gitu karena yang di kandang itu udah habis, udah Hmm. sold out semua dia. Jadi, tapi kalau saya udah biasa karena ini ya dia pastikan ada ya gitu. Nah, tinggal Iya. datangkan dari ini biar nggak terlalu lama pemeliharaan di sini katanya. Jadi masih di Jawa. Kalau dengar Mas Eko kemarin, mereka tuh di RPH itu 4 bulan Ustadz menjelang Idul Adha. Jadi mereka Ya cari itu ya. pengemukan, Ah iya, pengemukan. beli ya. 4 bulan Ya. bukan. Jadi mungkin itu yang apa eh, lebih ini ya optimal lah ya. Iya, untuk yang kurban ya. Tapi Oh, kalau segala di macam. Untuk RPH itu kurban juga ya. kan ada juga kan untuk penyediaan daging ya rutin. Jadi Ada di situ ya, Ustadz, ada impor Ustadz ya. Di situ ada iya. impor Australia. Mm-mm. Sudah 10 orang nih Ustadz yang Oke, bisa. iya, ya, mangga kita mulai aja ya. Baik, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya eh, yang sungguh sangat tidak terhingga, nikmat dari Allah yang tidak kita bisa hitung, dan diantaranya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan alhamdulillah atas kehendak Allah pula kita dipertemukan kembali dalam acara kajian Rustin bersama Ustadz Sam. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah untuk kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Terima kasih Ustadz Sam yang terus membersamai kita, yang terus berbagi ilmu agama kepada kita semua. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan kesehatan buat Ustadz dan keluarga, dan juga tentunya terima kasih untuk teman-teman yang juga terus istiqomah mengikuti kajian Rabuan ini. Setelah dalam 2 kali pertemuan 2 pekan yang lalu dan 1 pekan yang lalu kita membahas terkait dengan kurban, dan yang terakhir tentang haji, apa fikih haji Haji khususnya tamat tuh. itu ya. Alhamdulillah hari ini Ustadz akan membahas materi terkait dengan ibadah di bulan Zulhijjah Ustadz ya. Ya. Ya, baik, kami persilakan Ustadz menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dan saya mohon maaf sebelumnya karena mungkin minggu depan ya. Jadi tanggal 21 malam 22 ya. Mungkin off dulu jadi karena saya ada perjalanan rencananya ya. Ini baru rencana saja. Jadi kalau nggak jadi ya saya akan sampaikan ya. Eh, materi hari ini masih lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita secara spesifik membahas tentang fikih kurban dan juga fikih tentang haji tamattu ya. Kalau kurban itu diharapkan menjadi bekal bagi kita semua ketika menunaikannya ya. Dan karena ini bagian dari ibadah yang utama yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini.
Sementara haji mungkin ada yang sudah melakukan atau yang sudah daftar tapi masih dalam waiting list ya. Sehingga ini mudah-mudahan ya apa materi minggu lalu itu menjadi bekal minimal mengingatkan supaya nanti ketika manasik bisa 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 lebih familiar lah sudah pernah dibahas. Nah, hari ini saya membahas tentang ibadah yang dimaksud adalah ibadah-ibadah mahdoh ya tentunya ibadah yang selain haji tentunya ya selain haji karena haji kita bahas atau kurban mungkin nanti disinggung sedikit tetapi hal-hal yang terkait ya terkait dengan ibadah di bulan suci Dzul Hijjah ini. Eh, Dasarnya itu beberapa dalil walaupun ada yang nanti ada yang mempertanyakan jadi karena hadisnya itu dianggap doif atau ada bahkan ada yang mengatakan itu maudhu yaitu terkait dengan ibadah puasa tarwiyah atau saum tarwiyah. Pertama ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di bulan Zulhijjah ini tentunya ibadah haji yaitu surat Ali Imran 97 makanya disebut dengan Zulhijjah itu dari kata Zul itu artinya yang memiliki Al-Hijjah artinya haji. Jadi bulan ini memang bulan yang di dalamnya ada ibadah haji ya makanya disebut dengan Zulhijjah. Jadi dalam surat Ali Imran 97 fihi ayatum bayyinatun maqamu Ibrahim. Jadi di dalam di Mekah itu ada di Masjidil Haram itu ada tanda-tanda yang jelas yakni salah satunya adalah maqam Ibrahim. Jadi maqam Ibrahim itu adalah tapak bekas ya, bekas kaki, bekas berdirinya. Jadi makomu Ibrahim artinya bekas berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau ada di situ makom Ibrahim itu pasti di situ ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Waman dakhalaha kana aminan dan siapa yang memasuk ke Masjidil Haram dia akan aman. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila dan niatkan karena Allah diwajibkan atas manusia untuk ibadah haji ya di bulan Ramadan di bulan Dzulhijjah itu manis tatoa. Jadi sebabnya punya kewajiban karena istitoah di jalannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Dan siapa yang kufur tidak mau menjalankan jadi ibadah di bulan Dzulhijjah itu bentuk syukur. Jadi sebagaimana yang sudah pernah kita bahas tentang surat surat Al-Kautsar ya, Al-Kautsar nanti ada penjelasan. Jadi perintah sholat dan perintah berkurban itu bentuk syukur. Jadi lawan dari syukur adalah kufur. Maka barang siapa yang kufur, maksudnya kufur tidak mau menunaikan ibadah haji, tidak mau menunaikan ibadah kurban, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atas seluruh alam. Artinya ya kekufuran itu mengakibatkan punya konsekuensi ya. Jadi orang-orang yang kufur itu orang yang tidak mau sholat, orang yang tidak mau kurban, orang yang punya kesanggupan untuk menunaikan ibadah haji tidak mau berangkat ibadah haji, maka itu adalah orang-orang kufur dan Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, sungguh jika kalian bersyukur maka aku akan tambah. Jadi bentuk syukur apa? Kalau dia sholat, dia berkurban, dia ibadah haji, dia kemudian menunaikan kalau misalnya punya harta dan sampai ke nisab maka dia menunaikan zakat. Itu bentuk-bentuk syukur. Kalau kalau kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmatku. Tetapi kalau kufur maksudnya tidak mau bersyukur, tidak sholat, tidak berkurban, daripada punya kesanggupan haji dia tidak berniat pun tidak misalnya. Apa maka ya inna adzabila syadid. Allah mengancam dengan sesungguhnya siksaku sangat pedih. Jadi karena ibadah itu bukan untuk Allah, jadi ibadah itu untuk dirinya sendiri. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW, hadis sahih riwayat dari Muslim, terkait dengan ibadah di bulan Zulhijjah, yakni saum Arafah. Rasulullah SAW bersabda, saumu yaumi Arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Wa saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Jadi Rasul mengatakan puasa pada hari Arafah itu akan menghapuskan dosa
2 tahun. Jadi setahun yang sebelumnya dan setahun yang akan datang. Jadi ingat bahwa yang menjadi beban kita, yang menjadi rintangan kita untuk masuk surga adalah dosa. Sehingga ketika Allah menawarkan ampunan atas dosa itu nikmat atau anugerah yang sangat besar. Ya, karena kalau dosa kita banyak, meskipun amalan kita misalnya banyak juga, tetapi dosanya lebih berat, itu tetap akan menjadi ganjalan untuk masuk surga. Jadi sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Qari'ah, wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummu hawiyah. Dan adapun orang yang timbangan kebaikan lebih ringan daripada dosanya, dari keburukannya, maka kehidupannya tempatnya adalah di hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Jadi tetap aja walaupun amal solehnya banyak, kalau dosa yang lebih berat itu akan merasakan hawiyah, yaitu narun hamiyah, jadi api yang sangat panas. Ya naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itulah ketika Allah menawarkan ampunan, karena kalau dosa-dosa yang diampuni, ya diampuni, maka ya kebaikan sekecil apapun mengakibatkan timbangan kebaikan lebih berat daripada keburukannya karena dosanya telah diampuni. Maka dari itu Allah meminta kita untuk justru yang di awal yang mengawali kita adalah minta ampunan. Jadi ketika kita misalnya bangun tidur ya biasakan kita baca istighfar. Ketika habis sholat, kita assalamualaikum istighfar dulu. Jadi karena istighfar itu untuk menghapuskan kesalahan dan jangan sampai dosa itu akan menghalangi kita dapat pahala dari kebaikan yang kita lakukan. Jadi ketika Allah melalui Rasulnya menawarkan siapa yang puasa Arafah 1 hari itu, Allah akan mengampuni dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya yang telah lalu dan 1 tahun sesudahnya mustaqbilatan. Jadi luar biasa, luar biasa ya. Ya, jadi ini sebagaimana yang Rasul sampaikan dengan puasa Ramadan kan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dasarnya iman dan pengharapan akan ampunan Allah, Allah akan mengampuni semua dosa yang telah lalu. Nah, kemudian ada itu dosa yang telah lalu itu dosa bukan hanya setahun sebelumnya, jadi bertahun-tahun sebelumnya Allah akan ampuni. Nah, kalau puasa Arafah itu 1 tahun sebelum dan tahun sesudahnya. Tentunya ini karunia yang sangat besar. Dan Rasulullah melanjutkan wasaumu yauma Asyura dan puasa tanggal 10 bulan Syura bulan Muharram, jadi 10 Muharram sebut daun yauma Asyura itu ayu kafiru sanatan madiyatan akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Meskipun ketika menjelaskan dosa itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya semua dosanya baik dosa besar atau dosa kecil. Tapi jumhur ulama mengatakan maksudnya dosa-dosa kecilnya ya. Ya, tapi itu walau alam. Jadi kalau Allah menghendaki tidak ada dosa besar kalau Allah ampuni ya akan habis ya, akan bersih. Demikian pula tidak akan mungkin hilang walaupun kecil ya. Kalau Allah tidak menghapus ya itu akan numpuk karena kecil kalau ditumpuk terus-menerus tidak diampuni oleh Allah akan menjadi besar gitu ya. Itu janji Rasulullah SAW tentang saum Arafah. Oleh karena itulah maka dari sekarang kita sudah niatkan ya. Niatkan walaupun mungkin bisa jadi berbeda ya, berbeda tentang wukufnya ya. Wukufnya ini nanti bisa kita diskusikan. Jadi kalau misalnya berbeda wukufnya jadi maksudnya Yaumul Arafahnya bagaimana caranya kita untuk bisa saum Arafah dan tidak terpengaruh juga walaupun ada perbedaan pendapat tentang wukufnya ya tentang Arafah tanggal 9-nya. Kemudian ada hadis yang ini yang ada dipermasalahkan sebagian muhaddis ahli hadis mempermasalahkan. Jadi saumu yaumi tarwiyati kafaratu sanatin wa saumu yaumi arafata kafaratun sanatain. Jadi hadis yang disampaikan yang katanya marfu artinya sampai ke Rasulullah atau dari Rasulullah ya bahwa puasa hari tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah. Jadi sehari sebelum wukuf ya, sebelum Arafah.
Itu namanya tarwiyah atau puasa tarwiyah. Eh, Kafaratu sanatin akan menghapuskan dosa 1 tahun. Sedangkan puasa hari Arafah akan menghapuskan dosa 2 tahun. Sanata ini. Nah, dalam hadis ini ada perawi, ada perawi yang satu perawinya dikenal pernah berbohong. Jadi disebut ada yang mengatakan kadzab, ya pernah tercatat dia pernah berbohong. Ada juga yang satu lagi yang di apa pada generasi tabiin, ya, namanya Ali, ya. Itu majhul katanya, Ali yang mana gitu ya. Jadi belum dikenal gitu. Sehingga kemudian sebagian ulama tidak menerima hadis ini menjadi dalil tentang sunnahnya puasa tarwiyah. Tetapi sebagian ulama tidak, walaupun tidak semuanya menggunakan hadis ini, tetapi menggunakan tentang keutamaan puasa di 10 pertama atau sampai tanggal 9 ya. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 diakhiri dengan puasa Arafah. Itu disunahkan. Walaupun tidak muakad, yang muakadnya itu saum Arafah. Sehingga menggunakan hadis itu termasuk di dalamnya tarwiyah. Jadi kelemahan apa hadis tentang puasa tanggal 8 itu tertutup dengan disunahkannya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, sehingga bagi yang apa mau mengerjakan jadi bukan hanya puasa Arafah tapi bisa juga melaksanakan puasa Tarwiyah atau tanggal 8-nya, ya. Walaupun ada kalau apa sebagian ya apa yang biasa menyampaikan tentang hadis-hadis yang tidak bisa diterima gitu ya, atau yang mengada-ada itu dianggap sebagai bid'ah dolalah, ya, itu menyatakan bahwa puasa Tarwiyah itu bid'ah. Jadi bid'ah dolalah dola finar, ya. Tapi tidak sederhana itu, ya. Artinya karena diperkuat dengan hadis yang lain, ada yang sahih yaitu puasa tanggal 1 sampai 9 ya 10 hari pertama, ya. Sebelum tanggal 10, kalau tanggal 10-nya diharamkan karena Idul Adha, ya. Jadi eh, jadi hadis yang lemah itu bisa bisa masuk dikuatkan oleh hadis yang lain. Sebenarnya tidak termasuk bid'ah karena jangankan tanggal 8, tanggal 7 pun disunahkan, tanggal 6 pun disunahkan gitu, ya. Jadi oleh karena itu kalau misalnya biasa kita menjalankan 2 hari Tarwiyah dan Arafah, itu sangat sangat baik, ya. Kemudian perintah dari Rasulullah SAW, perintah dari Allah yang kemudian dilaksanakan oleh Rasulullah tentang kurban. Jadi surat Al-Kautsar ayat 2, fasolli li rabbika wanhar. Jadi ada rangkaian, ya, bentuk syukur itu, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasolli li rabbika, maka itu ada fa jawab syarat, karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak maka solatlah, jadi perintah solat. Jadi pertama kita harus bersyukur dengan melaksanakan solat li rabbika, lillahi ta'ala. Jadi solat harus ikhlas lillahi ta'ala. Wanhar maksudnya wanhar lillahi li rabbika. Jadi eh, berkurbanlah, memotong hewan kurbanlah, ya. Jadi ada rangkaian perintah bentuk bersyukur itu solat dan kurban. Ya, oleh karena itu kita upayakan kalau kita punya kemampuan, eh, punya harta, ya, untuk bisa membeli seekor domba atau yang 1/7 bagian dari sapi misalnya, maka diupayakan dikerjakan karena itu bentuk syukur. Bentuk syukur seorang hamba atas nikmat yang Allah berikan berupa harta yang kemudian bisa dibelikan ke hewan dan hewan itu kemudian akan dibagikan. Jadi dagingnya bisa dibagi, jadi bagi 3, yang sepertiga untuk pekurbannya, untuk dirinya dan keluarganya, kemudian sepertiga lagi dihadiahkan untuk tetangganya atau saudaranya yang sebenarnya bukan orang miskin tapi orang berkecukupan, tapi itu bentuknya hadiah. Nanti sepertiga lagi untuk mustahik, jadi orang-orang yang membutuhkan gitu. Itu syariat apa kurban. Jadi bisa dibagi 3 bagian. Jadi nggak ada masalah. Kita juga bisa memakan harta itu. Dan tetap itu menjadi keutamaan karena nanti Rasulullah menyatakan hewan-hewan yang dikurbankan, yang ketika dikurban itu, maka dia akan datang dalam bentuk kendaraan, ya, sebagai tunggangan dengan lengkap, ya, dengan kuku-kukunya, dengan dengan bulu-bulunya gitu. Makanya kuku dan bulunya kalau sudah tanggal 1 Zulhijjah itu jangan dipotong karena itu semuanya akan datang
ya bukan hanya apa dagingnya tapi juga darah dan semuanya ya semuanya termasuk tanduk-tanduknya yang tidak dibagikan itu pun akan ini sebuah apa gambaran bahwa pahala orang berkurban itu akan disempurnakan oleh Allah. Jadi akan disempurnakan oleh Allah eh, apa walaupun mungkin mungkin binatangnya tidak tidak optimal, tidak besar ya, tapi memang kesanggupannya seperti itu, maka yang dinilai oleh Allah bukanlah besar kecilnya hewan yang dikorbankan, tetapi bentuk pengorbanan dan bentuk syukur dan apa dia berbagi atas atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itu yang akan dinilai menentukan pahalanya. Jadi bukan besar kecilnya hewannya. Ya, tapi pertama adalah bentuk syukurnya, yang kedua ya ikhlas karena perintahnya soli li robbika wanhar li robbika gitu ya. Perintahnya itu sholatlah lillahi ta'ala dan juga berkurbanlah lillahi ta'ala. Jadi bukan untuk pameran ya, tetapi betul-betul sebagai bentuk ibadah takarub. Ya, disebut kurban itu ada takarub kepada Allah. Nah, kemudian idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu faftiru fa in gumma 'alaikum faqduru lahu. Ini kaitannya dengan hilal. Jadi karena bukan hanya menentukan ibadah ya, ibadah saum Ramadan saja, termasuk menentukan tanggal 1 Zulhijjah karena ada kaitannya dengan wukuf tanggal 9 dan Yaumun Nahar atau Idul Adhanya tanggal 10. Oleh karena itulah maka ketika masuk ke bulan Dzulhijjah itu juga sama penentuannya sebagaimana ketika menentukan bulan Ramadan atau bulan Syawal. Karena terkait dengan ibadah. Nah, yang jadi masalah sebagaimana mengawali awal Ramadan ataupun awal Syawal ya, yaitu Idul Fitri, itu terkait dengan dasar ya penentuannya. Jadi eh, kita biasa mengenal ada dua, ada ru'yat, ada hisab. Dan ternyata ru'yat dan hisab di Indonesia itu semuanya ru'yat dan hisabnya lokal ya. Sehingga kadang-kadang bareng gitu, kadang-kadang beda ya. Ya, kadang-kadang bareng, kadang-kadang beda ya, termasuk Idul Adha ya. Apa kadang bareng dengan Arab Saudi, kadang tidak ya karena memang apa hisabnya hisab lokal nasional gitu ya. Kemudian ru'yat pun ru'yat nasional. Jadi bukan bukan ru'yat global, bukan bukan hisab global. Sebenarnya kalau semuanya standarnya sama, ru'yat global atau hisab global, ya pasti akan bareng. Seluruh umat muslim akan bareng di seluruh penjuru dunia ya. Tapi itulah faktanya sehingga nanti bisa jadi ada perbedaan ya, tapi akan diketahui ketika tanggal 1 Zulhijjah. Jadi lebih lebih mudah ya kita tahu ini nanti sama atau bedanya sudah diketahui jauh-jauh sebelumnya. Jadi ketika kita akan menentukan nanti puasa Arafah, ya kita bisa tahu nih karena yang dipatokan puasa Arafah, nama puasa Arafah berarti sesuai dengan wukuf di Arafah gitu ya. Karena namanya juga Arafah. Jadi tanggal 9-nya itu di Arafah kapan? Ya itu kita ngikutin juga. Walaupun mungkin di kita dianggap baru tanggal 8 ya. Bisa jadi kalau seandainya berbeda ya. Tapi untuk mudah-mudahan sih sama ya, mudah-mudahan ya kita berharap. Jadi kalau menurut kalender sih hisab ya hisabnya di Indonesia itu tanggal 9-nya itu hari Kamis. Sehingga tanggal 10-nya itu hari Jumat. Jadi hari Kamis itu tanggal 5 ya, 5 Juni. Tanggal 10-nya itu hari Jumat ya. Tanggal 6 ya, tanggal 6 Juni. Ya, ya kalau seandainya sama alhamdulillah itu lebih mudah. Tapi kalau teman beda ya tentunya nanti kita lihat ya apa pengumuman dari Arab Saudi karena yang punya tempat Arafah itu ya Arab Saudi. Jadi kita ngikuti puasa Arafah yang ngikuti puasa Arafah ketika jamaah haji sedang wukuf di sana. Jadi tidak ngikuti apa yang telah ditetapkan di sini karena ini kaitan dengan ibadah. Jadi eh, kapan masuk tanggal 1 Dzulhijjah ya dengan melihat hilal ya. Jadi nanti Zulqaidah tanggal 29 sore ya dilihat. Kalau misalnya sudah kelihatan berarti Zulqaidahnya hanya 29. Kalau belum kelihatan berarti digenapkan Zulqaidahnya 30 sehingga apa tanggal satunya itu hari berikutnya setelah genap tanggal 30. Apabila eh, kalian melihat maka faktiru ini kaitan dengan berbuka di Syawal ya. Fa in gumma alaikum faqduru lahu. Jadi kalau tertutup dengan awan maka dihitung ya, hitungnya jumlahnya 30. Karena bulan itu tidak ada yang 28 kalau bulan Komariah ya dan tidak ada yang 31. Jadi kalau
tidak 29 ya 30. Dan itu sudah biasa kita berbeda ya. Nah, eh, dan ini ditentukan dari hadis riwayat Abu Dawud ya Rasul mengatakan inna Amiro Makkah khotoba summa ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annang saka li ru'yatihi fa in lam narahu wa syahida syahidan adu naskuna bi syahadatihima. Jadi bahwasanya Amir Makkah, jadi wali Makkah itu berkhutbah dan mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan kita agar memulai manasik berdasarkan ru'yat. Apabila kita tidak melihatnya, sementara dua orang yang adil menyaksikan munculnya hilal, maka kita harus memulai manasik dengan kesaksian dua orang tersebut. Jadi memang karena yang punya otoritas ya Masjidil Haram itu ya apa daerah Mekah ya wali Mekah. Jadi kita ngikuti apa ibadah haji itu ngikuti ketetapan apa Haramain ya. Jadi menetapkan berdasarkan keputusan penguasa di Arab Saudi terutama di Mekah. Karena ibadah haji itu tempatnya di sana. Jadi bukan mulai hitungan kita. Nah, terkait dengan puasa Arafah, jadi puasa Arafah itu hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan bagi mereka yang tidak sedang menjalankan ibadah haji. Jadi, kalau yang sedang menjalankan ibadah haji memang tidak disyariatkan, bahkan ya memang dia harus eh, apa apa berbuka ya, berbuka karena itu energi yang luar biasa dan dia harus meninggalkan Arafah itu menjelang maghrib. Jadi wukuf di Arafah itu mulai tergelincir matahari ya. Jadi siang duhur ya sampai menjelang tenggelam matahari dan itu harus mulai berangkat dan dapat rusoh keringanan sholat duhur dan sholat asar itu dijama. Jadi di jama takdim ya, di jalan takdim. Jadi lanjut kemudian nanti akan melewati Muzdalifah dan di situ akan mabit sebagaimana minggu lalu kita bahas tentang Haji Tamatu ya. Jadi Muzdalifah mengambil batu, kerikil, kemudian ke Mina. Dan nanti mabit di Mina. Kemudian melempar jumrah dan seterusnya. Jadi bagi orang yang sedang wukuf di Arafah itu justru tidak puasa. Jadi suruh makan. Karena energinya sangat besar. Dan eh, puasa Arafah itu disyariatkan untuk yang tidak berangkat haji ya. Dan tidak berangkat haji. Ini insya Allah kalau dia menjalankan lillahi ta'ala saum 1 hari itu bisa Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi melebur dosa itu apa anugerah yang luar biasa. Jadi Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah, beliau mengatakan yukafirus sanata al-madiyata wal baqiyah. Jadi akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dalam hadis yang lain disebutkan sumu yaum arafah ya yukafiru sanatain madiyatan mustakbilatan wa saumu asyura yukafiru sanatan madiyatan itu yang tadi di awal saya sampaikan. Kemudian eh, bagaimana tentang aturan saumnya sebagaimana saum sunnah ya. Jadi kalau saum wajib kan syaratnya niat di malam. Ya, syaratnya niat di malam. Tetapi kalau puasa sunnah termasuk puasa Arafah itu boleh niat sesudah fajar. Jadi subuh ya misalnya ada malamnya karena kalau biasa di Ramadan itu kan taraweh dulu kita taraweh kemudian kita sudah pasang niat misalnya. Ini karena tidak tahu bahwa itu tanggal 9 baru tahunya setelah subuh ketemu sama teman misalnya ini tanggal 9 apa Zulhijjah jadi hari Arafah dalam wukuf di Arafah. Boleh niat ya setelah terbit fajar. Ini puasa sunnah sama puasa Senin Kemis atau puasa bid ya. Itu boleh sesudah terbit fajar. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan itu harus tabyid yaitu mabit jadi di malam hari. Jadi sebelum terbit fajar niatnya apa niat di hati ya. Tapi lebih aman tentunya ya dari sekarang kita apa sudah ngetek gitu ya. Diingatkan nanti tanggal 9 Zulhijjah itu apa puasa Arafah gitu. Sudah diniatkan dari awal. Mudah-mudahan diberikan kesehatan karena faedahnya ya fadilahnya yang luar biasa. Jadi dari sekarang kita apa cek mudah-mudahan kalau cuma puasa sehari ya syukur kalau bisa puasanya dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. Jadi termasuk di sana puasa tarwiyahnya, yaitu syukur kalau punya kesanggupan. Tapi ingat lagi ini hukumnya sunnah ya. Sunnah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 8 itu sunnah. Nah tanggal 9-nya puasa Arafah itu sunnah muakkad. Kemudian tentunya tanggal 10-nya itu kurban.
Jadi kurban itu sebab disyariatkannya kurban itu kalau sudah tanggal 10 dan itu sudah selesai sholat Id. Nah, oleh karena itu ini bagi panitia kurban hati-hati karena kalau seandainya berbeda ya, berbeda antara yang ngikuti ru'yat global misalnya ngikuti Arab Saudi bisa jadi lebih dulu misalnya. Misalnya apa Idul Adhanya hari Kamis tanggal tanggal 5 Juni misalnya ya. Nah, tentunya dia sudah ikut ke Arab Saudi berarti nanti sudah sholat Id duluan. Sementara yang ikut pemerintah misalnya sesuai dengan di kalender itu apa hari Jumat ya tanggal 6 Juni ya. Maka tentunya kalau kalau hewannya dipotong hari Kamisnya ya ya tidak dianggap kurban karena dia belum belum sholat Idul Adha gitu. Jadi ini main teknis tapi ini terkait dengan fikih jadi harus benar. Maka lebih aman bagi para panitia itu nanti nyembelihnya dari yang mungkin paling cepat ya hari Jumatnya. Jadi itu pun setelah selesai sholat Id karena jamaahnya yang mungkin yang baru sholat Idnya hari Jumat ya. Jadi atau misalnya kalau itu hari Jumat itu pendek harinya karena terbentur dengan sholat Jumat ya, maka kemudian bisa digeser hari Sabtunya. Itu masih masih tanggal masih hari tasyrik. Kalau yang tanggal 10-nya hari Kamis berarti hari Jumatnya itu tanggal 12 hari Sabtunya tanggal 12. Kalau yang tanggal 10-nya hari Jumat berarti tanggal 11 ya. Jadi masih diperbolehkan karena itu kurban itu dari tanggal 10 dan 3 hari tasyrik berikutnya 11, 12, 13. Jadi nggak ada masalah ya untuk pemotongan hewan kurbannya ya. Eh, tetapi harus dipastikan itu karena panitia kecuali kalau memang bareng ya. Kalau bareng misalnya semuanya hari Kamis atau semuanya hari Jumat ya. Kalau hari Jumat agak saya sarankan sih mungkin nanti hari Sabtu saja ya. Nah, kemudian ada yang berpendapat kalau Pak Haji jatuh hari Jumat itu Haji Akbar. Sebenarnya ini pengertian definisi yang keliru karena Haji Akbar itu ya hajinya itu sedangkan Haji Asgor haji kecil itu umroh gitu ya. Jadi itu istilah. Jadi kalau misalnya hari Jumat, ya hari Jumat dengan hari yang lain itu kan bukan prestasi manusia gitu. Jadi jadi ibadah haji itu ya ibadah itu namanya haji akbar. Jadi semua urutan ya manasik ya manasik haji itu haji akbar. Karena haji kecilnya itu ya umroh gitu. Jadi mau hari Jumat, mau hari Sabtu, mau hari Senin, hari Selasa itu disebut haji akbar gitu. Jadi bukan karena hari Jumat sehingga kemudian biasanya karena pemahaman yang keliru itu kemudian kalau pas ibadah hajinya pas jatuh hari Jumat itu padat banget karena penduduk lokal itu orang-orang Mekah dan sekitarnya itu berbondong-bondong melaksanakan itu sehingga padat luar biasa karena ada keutamaan katanya Haji Akbar itu haji hari Jumat itu Haji Akbar ya apa ya salah memahami dari memahami tentang Akbar karena hari itu ya bukan prestasi manusia jadi Allah yang menetapkan gitu kebetulan pas hari Jumat ya ya sama haji gitu dan disebut Haji Akbar gitu ya Haji Akbar jadi karena haji kecil itu umroh nah kemudian ada yang mengatakan ya karena ini dulu zaman Hidup Rasulullah kalau Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat maka hukum sholat Jumatnya jadi sunnah. Ya, itu harus dilihat dulu asbabul wurudnya. Kenapa? Karena eh, kita tidak bisa kemudian menyamakan dengan apa kondisi yang terjadi di zaman Rasul di Madinah ya. Kita tahu bahwa Masjid Nabawi itu ada di tengah-tengah kota Madinah, sementara penduduk Madinah itu ada juga yang ada di sekitar di pegunungan-pegunungan ya, perbukitan-perbukitan yang ada di sekitar kota Madinah. Ya, dulunya kota Yasrib ya. Maka ketika mereka turun untuk menunaikan sholat Idul Adha, ya, kemudian itu butuh waktu yang cukup lama. Belum lagi kalau dulu ya nyari air tuh sulit. Padahal itu ada syariat disunahkan untuk mandi dulu, mandi untuk Idul Idul Adha sama dengan apa disunahkan sama dengan mandi untuk sholat Jumat ya. Nah, kemudian mereka harus harus turun itu dari daerah-daerah apa Baduy namanya ya di Arab Baduy. Jadi dari kampung-kampung itu kemudian menuju ke Madinah untuk sholat sholat Idul Adha ya pada waktu duha. Nah, kalau kemudian mereka pulang, kemudian kan setelah Idul Adha kan dia harus Yamun Nahar, jadi harus menyembelih hewan. Itu ada aktivitas setelah sholat Idul Adha, kemudian harusnya mulai ada yang memotong hewan kurban. Nah, kalau mereka harus balik lagi ke Madinah, ke Masjid Nabawi lagi,
untuk menunaikan sholat Jumat itu agak kesulitan ya. Ya, karena kondisi seperti itulah maka hukumnya sholat Jumat kalau sudah sholat Idul Adha ya itu jadi sunnah atau sholat Idul Fitri hari Jumat gitu ya. Jadi dulu ya sholat Jumatnya jadi sunnah. Jadi tidak jadi wajib lagi. Ya karena tadi ada masakoh di situ. Nah, tetapi kalau kondisinya tidak seperti di Mekah, di Madinah pada saat itu, seperti kita misalnya tidak ada halangan apapun. Pagi kita sholat Id, kemudian siangnya sholat Jumat itu nggak ada masalah apapun. Maka kembali hukumnya seperti semula. Karena di situ tidak ada kondisi kesulitan, tidak ada masakoh ya. Tidak ada kondisi yang menghalangi, menyulitkan kita untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Jadi hukumnya kembali kepada semula, ke hukum azimah namanya. Ya, kalau kita bahas tentang di usul fikih tentang khitabul wad'i ya, itu ada azimah dan rusoh. Jadi rusoh itu diberikan kepada orang yang punya masalah kesulitan ya. Tapi kalau kesulitan itu nggak ada ya, lebih utama kita melaksanakan hukum azimah, hukum asalnya. Demikian pula ketika sholat Id bareng dengan sholat Jumat. Jadi ya kita bisa tunaikan dua-duanya gitu dan itu ya syariatnya seperti itu. Dapat rusohnya itu kalau kita ada kesulitan, termasuk kita bisa sedang di perjalanan ya. Hukum sholat Jumat kalau kita musafir misalnya itu kan rusoh sehingga boleh kita tetap sholat duhur tidak ikut sholat Jumat misalnya. Nah, tentang kurban ini tadi sebab disyariatkannya kurban itu setelah tanggal 10 setelah sholat Idul Adha. Kemudian hukumnya wajib bagi yang haji tamatu. Haji tamatu itu karena ya kita sudah bahas minggu lalu ya, karena dia harus bayar dam. Ya, dam itu nyembelih hewan, menyembelih hewan. Sehingga dia wajib itu karena ngambil tamatu. Jadi umroh dulu selesai sudah tahalul baru kemudian niat lagi untuk haji. Jadi sehingga kemudian dia bayar dam dan dam itu bentuk penyembelihan hewan. Kemudian juga atau haji kiron ya, haji kiron. Jadi haji yang apa eh, apa lanjut ya. Jadi habis umroh lanjut gitu dengan apa dengan haji. Jadi umroh langsung haji. Jadi tidak tahallul dulu ya. Atau yang bernadar tentunya kalau nadar ini karena wajib ya untuk ditunaikan. Tetapi intinya ya kurban itu untuk umat Islam, Islam itu sunnah, sunnah muakkad. Ada yang mengatakan sunnah apa? Sunnah eh, kifayah gitu ya. Walaupun saya baru baru membaca itu ya ada sunnah kifayah. Ya sebenarnya kan kaitannya dengan siapa yang apa menunaikannya. Jadi kalau dia satu kepala keluarga ya kepala keluarganya yang menunaikan kurban dan semua seluruh apa anggota keluarga dapat pahalanya itu yang dimaksud misalnya sunnah kifayah ya. Tetapi juga tidak salah kalau seandainya per orangnya. Jadi ya per nama. Jadi sekarang misalnya apa ibu apa ayahnya tahun depan misalnya ibunya atau disebutkan ya satu sapi itu disebutkan 7 orang namanya ya bapaknya ibunya yang sudah meninggal kemudian apa kepala keluarganya istrinya anaknya sampai 7 itu juga nggak ada masalah ya karena memang Rasulullah juga menyebutkan itu ini untuk umatku ini untuk keluargaku gitu ini untukku. Jadi ya dinisbahkan kepada nama itu nggak ada masalah. Jadi tidak perlu dipertentangan dan ya itu ulama juga membahas tentang seperti itu. Termasuk misal kurban untuk orang sudah meninggal karena Rasulullah juga berkurban untuk keluarganya. Padahal di antara keluarga yang sudah meninggal duluan yaitu Siti Khadijah. Jadi artinya ada dasarnya semuanya. Jadi kemudian yang hewan kurbannya tadi tentang misalnya yang lebih utama mana apa eh, sapi yang dibagi 7 atau kambing misalnya untuk satu orang ya juga sama ya, afdoliyah itu tidak dilihat dari besar kecilnya atau hewannya yang jelas unta sapi atau kambing itu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang bisa dikorbankan jadi walaupun harganya misalnya lebih besar daripada harga sapi tapi hewannya misalnya ada 100 ekor ayam misalnya ya nggak sah bukan kurban karena ayam tidak memenuhi persyaratan gitu. Jadi ketika syarak menetapkan bahwa hewannya ini unta, sapi dan kambing dengan berbagai macam jenusnya, masuk jenusnya atau apa ada ruminansia kecil, ada ruminansia besar ya. Maka kita tidak melihat besar kecilnya tapi apakah memenuhi kriteria atau tidak. Intinya yang kriteria itu yang utamanya adalah daging ya.
Jadi kalau umur, tahun dan ini sebenarnya kan relatif karena tidak ada akte kelahiran ya, sapi akte kelahiran, domba gitu ya. Itu kira-kira saja dan mereka ganti gigi misalnya, itu juga kan ada yang bisa cepat giginya cepat ambrol gitu ya karena makanannya misalnya rumput-rumput yang keras bisa jadi kan gitu ya. Kita ini. Yang jelas intinya adalah berdaging karena yang mau dibagikan, yang mau disedekahkan adalah dagingnya. Jadi bukan besarannya. Jadi sering kali kita ini keliru karena yang bertanduk gitu ya, bertanduk. Padahal sebenarnya nggak ada dagingnya. Ya. Jadi harganya mahal, tapi ternyata begitu dipotong tuh kepalanya, jadi tanduknya gagah luar biasa, ternyata nggak ada dagingnya. Itu itu tidak lebih utama dan lebih utama justru misalnya tanpa tanduk nggak ada masalah ya nggak ada tanduknya bisa seperti yang di apa biasa disembelih di tanah suci sekarang ini ya domba-domba yang memang domba-domba dari New Zealand dari Selandia Baru ya dari Australia itu ya tanpa tanduk ya bukan domba Garut karena domba Garut kita dulu rencana mau memelihara domba Garut di sana ternyata nggak cocok ya dia mati nggak kuat nggak tahan panas kalau domba Garut itu karena memang domba-domba yang di pegunungan yang udaranya sejuk gitu ya artinya keutamaan itu ada di daging jadi oleh karena itu karena teman-teman ini mau nyari hewan kurban nyari yang berdaging ya. Bukan mesti harus tanduk tanduk itu tidak dipersyaratkan tidak dipersyaratkan jadi jangan ketipu juga sama pedagang-pedagang gitu ya jadi pedagang itu misalnya jogroggan jadi sengaja tuh kepalanya diangkat sehingga kelihatannya gagah banget, kelihatannya besar padahal enggak. Jadi ceknya dagingnya. Daging itu di bagian di atas ekor ya, itu di situ lamusir namanya. Ya, atau misalnya pantatnya kelihatan tuh ginuk-ginuk atau tidak. Itu menunjukkan dagingnya. Ya. Jadi memang harus ada punya pengalaman juga untuk ngecek ya hewan kurban itu ya. Jadi sedangkan umur macam-macam itu biasanya dulu ya menjadi standarnya itu umur ya tembak apa cupak dan seterusnya. Tapi yang harus kita lihat adalah sekarang ini dagingnya. Intinya dagingnya karena memang yang dikurbankan itu daging. Nah kemudian eh, tentang tadi yang 7 orang 1 ekor sapi dan seterusnya itu memang ya, dicontohkan. Jadi Rasulullah SAW pada saat ketika beliau haji tamatu, kemudian ada sahabat yang kemudian patungan untuk 1 ekor sapi 7 orang. Dan juga unta ya itu unta ke 7 orang ada yang mengatakan 10 orang. Ya intinya bahwa kalau misalnya 1 orang atau 2 orang ya lebih utama tentunya lebih banyak lagi kan korbannya gitu. Tapi maksimal jadi maksimalnya itu 7 orang untuk 1 ekor sapi. Ya, kemudian kalau domba cuma hanya untuk 1 orang. Jadi ketika menyatakan itu 1 orang untuk satu domba itu 1 orang, maka menunjukkan bahwa ini boleh kemudian by name gitu ya. Tapi kalau kemudian seperti yang disampaikan Rasulullah untuk keluarganya, untuk umatnya kemudian jadi sunahnya sunah kifayah juga diperbolehkan. Karena yang semuanya balik lagi kepada yang berkurbannya. Karena yang sampai itu bukanlah besar kecilnya, bukan dagingnya, tetapi niatnya, ketakwaannya yang Allah nilai. Kemudian ya yang berikutnya nanti eh, sholat Idul Adha. Jadi sholat Idul Adha ini sunnah muakkad. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan ketika hidup Rasulullah SAW itu Rasul meminta wanita-wanita yang dipingit pun itu disuruh keluar ikut menyaksikan bahkan yang sedang haid pun ikut menyaksikan walaupun tidak sholat ya tapi untuk melihat syiar ya jadi karena itu disebut dengan Raya Agung jadi hari raya agung hari raya besar ya di situ sehingga kemudian ada wanita-wanita yang kemudian tidak punya jilbab kemudian kata Rasulullah pinjemin dia supaya ikut keluar ikut menyaksikan syiar ya jadi ini disyariatkan untuk sholat Idul Adha ya sholat Id sebagaimana Idul Fitri ya insya Allah kita juga sudah tahu 2 rakaat dengan hanya perbedaan di takbirnya setelah takbiratul ihram jadi rakaat pertama ada 7 takbir kemudian rakaat kedua ada 5 takbir itu yang membedakan dengan sholat sunnah yang lain ya di jumlah takbirnya setelah selain takbiratul ihram ya yang lainnya ya hampir sama ya. Kemudian ada diakhiri dengan khutbah. Jadi beda dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu wajib ya hukumnya karena maqamu rakaataini minadz zuhur. Jadi menempatkan 2 rakaat menggantikan 2 rakaat sholat zuhur. Nah, tapi kalau khutbah Idul Adha atau Idul Fitri
itu sunnah muakkad. Jadi sebagaimana hukum sholatnya ya, sholatnya itu sunnah muakkad, jadi khutbahnya juga sunnah muakkad. Jadi kalau seandainya setelah sholat kemudian ada keperluan tidak ikut khutbah, itu sholatnya sah. Jadi dianggap sholat Idul Adha walaupun tidak mengikuti apa khutbah. Beda dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat kemudian dia tidak ikut mengikuti khutbah ya atau sengaja dengan sengaja ya, bukan karena tidak sengaja karena masbuk gitu ya. Tapi karena sengaja tidak ikut khutbah atau ketika khutbah ngobrol atau ketika khutbah dia main HP, chattingan dan seterusnya ya, maka fala Jum'atalah, maka tidak dinilai sholat Jumat, dia harus sholat duhur gitu. Dan apa karena sholat Jumat itu khutbahnya wajib, bagian dari rangkaian dari sholatnya. Maka tidak boleh ngobrol, tidak boleh main HP, tidak boleh sebenarnya tidak boleh tidur. Walaupun kebanyakan ya saya lihat orang-orang ketika khutbah Jumat itu pada tidur. Jadi sama dengan sholat sambil tidur gitu ya. Makanya khotibnya harus paham, tidak boleh membuat jamaahnya tertidur, yaitu harus keras, harus tegas gitu. Nah, sholat Idul Adha itu dilakukan setelah terbit matahari hingga masuk waktu duhur. Jadi waktunya, jadi setelah duhur udah habis waktunya. Kemudian sholat Idul Adha itu dianjurkan mengawalkan waktu untuk memberi kesempatan luas kepada masyarakat yang hendak berkurban selepas rangkaian sholat Id. Jadi kalau sholat Idul Fitri itu bisa agak undur ya. Mungkin mulainya agak agak siangan jam jam 7 ada bahkan jam 8 gitu ya. Kalau sholat Idul Adha sebaiknya dimajukan. Jadi yang jelas sudah matahari sudah naik ya. Matahari sudah naik itu disegerakan karena ada spare waktu untuk orang berkurban. Karena ada ritual berikutnya itu menyembelih hewan kurban. Nah, kemudian disunahkan juga sebelum berangkat sholat Idul Adha itu niat puasa dulu. Jadi maksudnya tidak makan minum. Jadi dari mulai terbit fajar ya. Jadi disebut puasa itu bukan puasa sebagaimana sehari penuh enggak, tapi belum makan minum. Jadi niat memang apa mengosongkan perut ya untuk kemudian sholat sebelum sholat Id. Jadi nanti kalau makannya sesudah selesai sholat Id. Sekaligus juga kalau ini kemudian motong hewan kurbannya ya. Jadi ini disunahkan. Jadi disunahkan untuk disebutkan puasa, walaupun tidak puasa sebagaimana yang kita ketahui ya. Aja mengosongkan perut, tidak makan minum dulu, berangkat. Kemudian antara berangkat ke masjid, tempat atau musola ya, musola itu tempat sholat id, itu kalau bisa ada arahnya berbeda. Jadi jadi jalan yang doi berangkat sama sama pulangnya itu jalan yang berbeda. Kalau bisa ya, ini juga disunahkan. Kemudian tidak ada juga sholat qobliyah dan ba'diyahnya. Ya. Jadi tidak sholat karena sholat qobliyah dan ba'diyah itu kan terkait dengan sholat wajib ya, sholat rawatib. Kemudian juga tidak ada adzan dan iqomat, yang ada adalah takbir, tahlil, tahmid ya, sebagaimana yang biasa kita lakukan. Jadi 2 rakaat itu 7 takbir pada rakaat pertama, 5 takbir pada rakaat kedua sebelum baca Fatihah. Kemudian khutbah Idul Adha itu hukumnya juga sunnah. Nah, ini kurang lebih ibadah yang inti di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ya, dan kita mendoakan ya sahabat-sahabat kita yang sudah mulai berangkat. Ya, gelombang pertama ini sudah pada ada di Madinah ya. Mereka menunggu kemudian nanti akan berangkat setelah 8 hari di Madinah melaksanakan sholat 5 waktu kali 8 hari di Masjid Nabawi disebut Arba'in ya. Maka mereka akan berangkat nanti ke melalui Muzdalifah ya, apa mulai Zulhulaifah maksud saya, melalui Zulhulaifah atau Bir Ali, mikot dari sana berangkat ke Mekah. Nah, sementara gelombang kedua biasanya langsung dari Jeddah langsung ke Mekah. Dan kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, kemudahan dan menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Demikian saya kembalikan waktu ke Mas Arya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya terkait ibadah di bulan Zulhijjah. Dan sekarang saatnya teman-teman yang ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan baik terkait materi hari ini ibadah di bulan Zulhijjah maupun yang sebelumnya terkait kurban maupun terkait haji Ustadz ya. Ya, Tadi saya sebenarnya nyimpen pertanyaan, tapi rupanya Ustadz sudah menjelaskan tuh tentang Haji Akbar dan sholat Jumat di Idul Adha ya. Alhamdulillah sudah iya, jawab ya. iya, Nah, iya, iya. jadi saya ada pertanyaan Ustadz sebelum yang lain Ustadz ya. Iya, Apa mangga. tadi disampaikan kalau untuk
yang haji tamatu itu kan dia kena dam ya Ustadz ya, Iya, istilahnya betul. dam ya karena dia apa umroh dulu gitu ya di Iya, sebelum haji. Nah itu apakah itu disebut juga kurban seperti halnya apa yang lain gitu ya, yang tidak menunaikan haji gitu ya, itu satu hal Ustadz. Terus kemudian yang lain terkait dengan hewan-hewan sembelihan itu ya. Kerbau kan masuk ya Ustadz ya, kerbau ya. masuk, Jadi di masuk, situ, oh masuk. ya, di situ sebenarnya. Oke baik kalau Ya, itu. Sementara itu dulu Ustadz. iya. Eh, Haji Tamatu itu mau istilahnya bukan bukan kurban walaupun nyembelihnya ya itu di kalau di sana ya di Mekah itu yaitu Jabal Kurban. Jadi memang di situ untuk tempat apa para pedagang hewan ya, pedagang hewan. Yang dijual ya yang paling banyak tentunya domba sama unta ya. Eh, Mungkin ada sapi juga tapi saya karena waktu ke sana itu nggak lihat ke sapi itu adanya unta sama domba ya dombanya itu domba karena domba yang kiriman dari Australia atau dari Selandia Baru ya jadi memang ya kayak biri-biri gitu ya artinya tidak ada tanduknya gitu cuman dagingnya memang eh, eh, gemuk ya nah itu disebutnya dam ya Dan dam jadi dan tapi bentuknya ya menyembelih hewan gitu menjadi hewan ya satu hmm, ekor ya satu ekor domba itu damnya itu satu ekor domba walaupun ketika dikumpulkan sama dengan yang di kita yaitu artinya ngumpulin uang kemudian dibelikan ya, dibelikan hewan gitu ya. Ya. Karena bagaimana mungkin jamaah haji kemudian bisa punya hewan di sana kan gitu ya kan nggak mungkin pasti harus beli ya. Ya, ya. sama dengan kita ya, sama kita itu kan ada, jadi nggak mesti hewan yang kita kurbankan itu bukan peliharaan kita, bisa kita beli. Nah, kalau Hmm, beli berarti memang terkait dengan ya hukum jual beli gitu ya. Juga beli jadi jangan sampai juga diberdaya oleh para pedagang. Jadi kalau kalau untuk ibadah nggak boleh nawar, itu aneh. Jadi hukum jual beli itu ya terpisah dengan hukum ibadah gitu. Ya walaupun ini untuk kurban, untuk ibadah, tetap hukum jual beli itu disunahkan kita tawar, nawar. Jadi nawar itu disyariatkan, disunahkan ketika kita membeli barang supaya mendapatkan harga yang memang sesuai dengan harga pasar. Jadi jangan kemudian kita dibohongin ya ditipu. Tetap jual hewan kurban nggak boleh nipu, nggak boleh kemudian membohongi konsumen. Jadi ini para pedagang ya, pedagang hewan ya. Jangan sampai dia aji mumpung kemudian ya tadi dengan membuat pressure gitu. Mohon maaf Pak Haji, kalau untuk ibadah kurban nggak boleh nawar. Ya, jadi harus harus ikhlas gitu. Jadi kata ikhlas dengan nawar itu hal yang berbeda berbeda. berbeda gitu. Jadi ya ikhlas dia, ya ikhlas atau dia memang untuk ibadah gitu ya. Tetapi jual beli ya sesuai dengan hukum jual beli. Jadi ya yang ada ya ada kualitas ya ada harganya gitu. Dan ingat ya tadi bukan joggrogan, bukan tanduknya, bukan gagah-gagahannya. Tetapi yang jadi yang harus dilihat ini kualitas ya hewan kurban itu adalah dagingnya gitu ya dagingnya. Jadi jangan sampai keliru. Jadi karena ini domba Garut gagah gitu ya. Ternyata karena kurang makan gitu, pemeliharaannya kurang bagus, memang sepertinya gagah banget, gede banget dan bobotnya juga berat. Tapi ternyata ya yang berat itu karena tanduknya dan kulitnya misalnya atau bulu-bulunya. Dagingnya nggak ada ya justru sebaliknya. Jadi kita pilih yang berdaging itu intinya gitu. Itu kalau kaitannya dengan apa dengan tadi dam dan apa kurban ya. Jadi kurban itu juga orang yang haji juga kurban. Jadi di luar dam ya, di luar dam. Kalau dia berniat di situ ya. Dan orang yang sedang berhaji bisa dam kena, tapi juga bisa kurban juga bisa di misalnya di tanah air kurban, kemudian di sana bayar dam. Jadi dam sama kurban itu dua hal yang berbeda. Jadi dam itu kaitannya dengan dia haji tamatu, sedangkan kurban itu ya disyariatkan ketika apa tanggal itu disebut Yaumun Nahar ya, tanggal 10 mulai tanggal 10, 11, Hmm. 12, 13. Baik yang sedang haji ataupun yang sudah yang di luar haji. Oleh karena itu saya ketika mengartikan bahwa tidak boleh motong kuku yang mau kurban ya, tidak boleh motong kuku mulai rambut saya duga hadis itu terkait dengan orang sedang haji gitu. Orang sedang haji yang kain ihram yang dia terikat dengan kain ihramnya itu tidak boleh motong kuku. Itu kalau Ya. ataupun misalnya domirnya
domirnya itu kepada orang yang mau perkurbannya. Jadi bukan semua pekurban gitu loh. Hmm. Eh, atau kalau misalnya dikaitkan dengan yang lebih, kalau saya mengambilnya kata gantinya itu domirnya hu itu kepada dibhu. Dibhu itu mudakar. Jadi maksudnya siapa yang mau berkurban sudah menyiapkan hewan kurbannya dan sudah malam tanggal 1 Dzulhijjah, maka jangan lagi dipotong bulu-bulunya. Bulu-bulunya itu kepada hewannya gitu dan juga kuku-kukunya gitu. Ini juga sejalan dengan hadis yang mengatakan nanti hewan-hewan kurban itu akan datang dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya gitu ya. Jadi memang memang itu kan kalau ke manusia kayaknya dufur itu nggak pernah disebutkan itu. Jadi kuku ya, kuku itu biasanya ke hewan gitu. Kuku-kuku hewan, dufuriha ya. Jadi dufuriha atau dufuriha ya kan bisa mudzakkar bisa muannas karena hewan itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas kan, ada yang jantan, ada yang betina kan gitu ya. Jadi ya, jadi ada bakorun, ada bakoroh ya. Ada kitun, ada kitutun gitu kan. Ya, kan itu binatang juga itu. Dan yang dikurbankan biasanya kan jantan. Maka jantan itu domirnya pakai hu gitu. Jadi makanya ini kayaknya sih domirnya nggak mungkin ke orangnya, karena ke orangnya kan aneh. Jadi orang tidak ada hubungannya dengan hewan gitu, kemudian tapi dia dicegah karena mau kurban, nggak boleh motong ini, nggak boleh bolong ini. Jadi orang harusnya kemudian ya apa ya artinya mencegah ya daripada saya berdosa karena mau berkorban karena kemudian atau tidak sah ya orang jadi aneh menurut saya itu kalau terkait dengan pekurbannya itu jadi aneh. Tapi kalau pekurbannya sedang pakaian ihram iya 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 karena Nah, tidak boleh. dia dia tidak boleh seperti itu. Itu kemungkinan-kemungkinannya. Walaupun ya sah saja kalau menafsirkan seperti itu ya. Tapi saya mengambil yang pendapat yang itu kaitan dengan hewannya. Itu Hmm. yang kemudian terkait dengan apa tadi tuh? Yang Sudah terjawab Ustaz. Tadi kedua. saya tanya kerbau aja Ustaz, kerbau. Oh iya, iya, ya Itu kerbau itu jenisnya ya. balik lagi. Jadi eh yang saya sudah sampaikan tuh ya waktu fikih kurban ya. Jadi hewannya itu itu sebut dengan misalnya sapi. Itu bukan spesies bukan spesies sapi. Karena ternyata sapi itu spesiesnya banyak. Jadi dia jatuhnya hidup di apa ketika Rasulullah hidup itu nggak ada itu sapi yang hidup di situ misalnya simental, limosin macam-macam nggak ada. Jadi apalagi kerbau karena kerbau itu memang di daerah-daerah tropis ya di daerah-daerah yang memang di situ sejuk ya. Jadi di daerah panas ya kerbau itu nggak bisa ini karena dia butuh butuh tempat juga kubangan, butuh tempat untuk Ya. berendam dan seterusnya ya. Sehingga ya itu maksud saya itu terkait dengan kalau sekarang kan klasifikasi kan orang-orang Papet ini yang tahu. Ada ruminansia kecil, ada ruminansia besar. Ruminansia kecil itu ya seperti domba, domba, kambing ya dan sejenisnya. Itu domba dan kambing itu udah beda genus gitu ya. Domba dan kambing sudah beda genus. Dan dia genus itu juga ada banyak spesies kan? Ada banyak spesies. Dan itu ada bahkan ada kalau domba itu ada domba yang besar ya, ada termasuk kambing ya, kambing itu ada apa kambing kecil-kecil ya, ada kambing yang besar dan seterusnya. Yaitu itu apa ya sunatullah seperti itu. Tapi itu diperbolehkan karena ruminasi kecil itu banyak. Artinya hewan-hewan yang dihalalkan karena dia memamah biak, kemudian atau hewan apa pemakan herbal, pemakan rumput ya, atau herbivora disebutnya kan, Herbivora. herbivora gitu ya. Ya, karena yang karnivora kan jadi haram karena binatang buas gitu ya. Jadi itu. Tetapi ada juga binatang yang halal tapi nggak sah untuk kurban seperti jenis apa tadi burung-burung ya apes ya burung atau apa Ayam ya. ayam dan seterusnya gitu ya. Nah, terus Kurbannya kelinci, ayam. nah, jenis-jenis kelinci gitu ya. Jadi itu. Jadi walaupun halal tapi nggak bisa untuk jadi kurban. Jadi memang telah ditentukan karena ibadah mahdoh itu kan tauqifi. Jadi sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul gitu. Nah kemudian tadi ruminansia besar itu kan banyak. Termasuk yang paling besar ya unta gitu. Unta. Tapi Hmm. boleh nggak kalau misalnya kita nyembelih gajah? Nggak ada. Gajah bukan bukan binatang ternak gitu ya. Ya biasanya kan. Tapi dulu kan di zaman Rasul juga ada gajah, makanya ada pasukan Alfil. Abraha kan. Ada Ya, alfil. alfil kan gitu ya. Tapi itu tidak disebutkan. Tapi kalau
jamalun ya, jamalun atau apa? Unta gitu kan. Unta kan memang itu menjadi hewan ternak dulu dan kemudian menjadi makanan makanan orang Arab pada saat itu. Ya. Itu Hmm. jadi jadi terkait dengan hewannya itu bukan spesies ya, baik itu apa unta ataupun sapi ataupun kambing ya. Ya yang jelas itu penggolongan saja, golongan hewan-hewan ruminansia atau pemakan apa herbivora, ada yang ruminansia besar, ada ruminansia kecil. Jadi bisa macam-macam spesies ya silahkan di ini. Dan tadi kaitannya dengan besar kecilnya, memang kalau apa kambing misalnya, ya kambing itu ya sebesar-besarnya kambing ya pasti ya bobotnya ya di bawah 30 kilo ya. Jarang yang apa, kambing yang kemudian besar kemudian dagingnya banyak gitu ya. Karena biasanya penggemukan itu biasa ke kambing, ke domba. Ya, Hmm. yang bisa berubah jadi domba jadi kambing hanya di tukang sate doang kan. Ya. Di tukang sate itu nggak ada sate domba, adanya sate kambing. Padahal yang disembelih domba. Itu Iya, itu Ustaz. pinter-pinter tukang sate aja. Baik, Eh, Ustaz. Ada pertanyaan di ini kolom chat Ustaz dari Ciputri Ustaz. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Punten tadi kurang jelas untuk puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah berdasarkan wukuf di Mekah atau tanggal 9 Zulhijjah masing-masing. ya. Karena ini kata-katanya kan saum Arafah, bukan saum. Bukan, kan Arafah itu kan tempat. Jadi ya tentunya dan apa ya kenapa disebut Arafah karena ketika wukuf. Jadi Wukuf mau Arafah. tidak mau suka atau tidak suka setuju atau tidak setuju karena tauqifi ya ini ibadah ya tauqifi. Walaupun saya berbeda pendapat bisa jadi dengan orang-orang ya ada yang berpendapat. Kalau saya tetap wukuf di Arafah itu yang menjadi alasan kita puasa Arafah. Jadi puasa Arafah itu memang Arafah tempatnya dan aktivitas di Arafah itu adalah wukuf ketika tanggal 9 itu. Jadi ketika mereka sedang wukuf, wukuf itu apa sih sebenarnya? Wukuf itu kan berdiam diri untuk merenung. Itu dan perenungan, evaluasi diri itu puncak dari ibadah. Puncak pengabdian itu adalah mengakui dirinya. Maka dari itu orang-orang yang meskipun tidak di Arafah itu bisa wukuf dan berbahagialah orang biasa wukuf tiap malam sesudah sholat tahajud kemudian dia berhenti sejenak berdiam sejenak merenung dirinya mengevaluasi dirinya sambil mengucapkan antal hak wa wa'duka hak wa liqa'uka hak wa qauluka hak wal jannatu hak wan naru hak wan nabiyuna hak wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hak wasa'atu hak Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakaltu wa ilaika anabtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi minna. Dia ucapan itu sambil direnungkan di jiwanya itu. Maka itu sedang wukuf dia dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan pahalanya adalah surga. Jadi inti ibadah haji itu kan Arafah. Al haju Arafah kata Rasul kan. Haji itu Arafah. Dan di Arafah itu apa? Itu wukuf. Wukuf itu ngapain? Diam, berdiam. Berdiam ngapain? Itu untuk evaluasi diri, untuk zikir, untuk berdoa, untuk bertobat di situ. Merenung semua kejadian. Dan itu bisa dilakukan meskipun tidak di Arafah, orang yang tidak haji. Kapan itu? Setiap malam, sepertiga malam, di penghujung malam sebelum terbit fajar, wukuflah, wukuflah. Di penghujung sholat tahajudnya. Berhenti sejenak kemudian merenung. Jadi merenung mengevaluasi diri. Maka dia dapat pahala nanti sebagaimana pahala haji. Di mana pahala haji pada haji itu kan surga gitu. Jadi oleh karena itulah karena disebutnya oleh Rasulullah saumu Arafah, yaumu Arafah dan dia disebut yaumu Arafah itu karena Arafah itu tempat wukuf. Ketika di sana sedang wukuf, maka di luar Arafah saum ya saum. Maka nanti dicek ya boleh kemudian Idul Adhanya mengikuti misalnya kan apa mengikuti negeri masing-masing ya artinya rukyat lokal atau hisab lokal ya terserah. Eh, karena itu juga sunnah. Tapi kalau saum Arafah, kalau seandainya bedanya kemudian di besok harinya, sebenarnya di Arafahnya udah tanggal 10. Tanggal 10 itu Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu yaum ketika tidak boleh berpuasa gitu loh. Jadi haramkan puasa. Jadi makanya kalau saya itu berpendapat ya saum Arafah ngikuti Arab Saudi ya.
Kalau Idul Adhanya monggo. Ya, karena tidak dikerjakan juga tidak berdosa, ya dikerjakan juga ibadah sunnah muakkad gitu ya. Karena kata-kata Yaumul Arafahnya itu dan apa yang dilakukan dari Arafah itu wukuf gitu. Jadi ya mau tidak mau karena yang menentukan tanggal 9 wukuf di Arafah itu Arab Saudi. Jadi ya kita ngikuti Arab Saudi. Kurang lebih seperti itu. Itu pendapat saya ya. Kalau misalnya ada yang pendapat yang lain pakai argumentasi ya monggo. Kalau itu memuaskan akal dan menenangkan jiwa ya monggo diikuti. Karena ibadah itu kan terkait dengan keyakinan ya. Dan yang kita kalau berbeda pendapat ya itu pendapat kita nggak bisa intervensi ke pendapat orang lain. Kalau dia lebih firmnya dengan pendapat yang ngikuti pemerintah misalnya ya puasa Arafahnya juga ngikuti pemerintah ya ya itu sah-sah saja nggak ada masalah kan gitu ya karena yang menilai kan Allah tapi memang kita kan harus menuntut ilmunya gitu makanya saya kadang perbedaan-perbedaan itu karena ya bukan peranah kita nggak mampu nggak punya akses gitu dan itu kan kenapa jadi perbedaan pendapat karena tadi ada rukyat-rukyat lokal ada juga hisab pun hisab lokal. Padahal kalau rukyat global, hisab global itu tidak mungkin berbeda karena mataharinya satu, buminya satu. Hari itu tidak akan pernah berubah. Kita itu 4 jam sebelum Arab Saudi itu. Apapun yang kita lakukan itu mendahului Arab Saudi. Tidak mungkin kemudian ujung-ujung sholat Idul Adha kita belakangan dari Arab Saudi. Itu aneh banget itu. Karena kan nggak mungkin ada anomali gitu. Ada anomali hari gitu ya. Kita biasanya sholat Jumat itu 4 jam sebelum Arab Saudi. Kemudian sholat subuh 4 jam sebelum Arab Saudi. Pas sholat itu udah ada. Arab Saudi udah sholat, kita baru besoknya. Kan aneh itu. Itu kalau menggunakan akal, akal ya. Tapi balik lagi karena ini kan tergantung keyakinan ya. Jadi saya juga agak dan kita tidak boleh mencela juga karena kalau itu pendapat sah-sah saja dan ada dasarnya toh gitu. Walau alam bisawab. Baik Ustadz, terima kasih. Dipersilahkan yang lain jika ada pertanyaan nih udah ada peserta terjauh sudah masuk dari tadi Ustadz ya, Kang Cucu. Nah, iya. Ini Biasanya udah ada. biasanya nanya udah kemana ini? Udah. Ya, Masih itu ada Kang nggak? Cucu buka kamera mungkin mau tanya dipersilakan Kang Cucu. Mau kurban di mana Kang? Di Bogor apa di Sini aja di Samarinda? ya dekat rumah. Dekat rumah ya. Ada ada yang tanya Ustadz, cuman kayaknya memang ini ya, misalnya masalah korban Mm-mm. di daerah situ daerah kekurangan mereka istilahnya patungan nih misalnya untuk 100 Mm-mm. tapi bisa beli sapinya cuma satu atau dua jadi gantian Mm-mm. si ini 7 orang nanti tahun depan si ini bisa nggak begitu? Kalau saya bilang Ya bukan kurban lah, dengan bukan korban kurban. iya Itu mah sedekah arisan aja. jika arisan gitu Iya kan sedekah aja. Jadi sedekah. kurban kurban itu sama dengan zakat, sama Mm-mm. dengan zakat. Jadi kan ada sebabnya tuh. Ada sebab ya, kalau kita belajar tentang dulu kan pernah belajar kita pernah tentang sebab hukum syari itu kan ada sebabnya sebab Mm. wajibnya zakat itu kalau nisab uangnya lebih dari Ya, kebutuhan ya sisa dari kebutuhan itu sampai nisab kemudian ada syarat di Hmm. situ syaratnya 1 tahun itu kalau kalau zakat ya kurban juga ada sebabnya disyariatkan kurban itu kalau dia punya harta mm-mm. sisa dari kebutuhan kebutuhan pokoknya wajibnya nafkah wajibnya. Ya, Nah, pada saat tanggal 10, 11, 12, 13 punya kelebihan harta, bisa menyiapkan membeli 1 ekor domba atau 1/7 dari sapi misalnya. Itu baru dia ada sebab disyariatkannya kurban, sunnah muakkannya kurban. Tetapi kalau dia nggak punya, ya nggak kurban dong. Apakah dia berdosa kan juga sunnah. Apalagi kemudian dia kan nggak mampu gitu loh nggak mampu makanya kayak saya pernah membahas kan tentang misalnya tentang ada pendapat kalau belum akikah dulu maka jangan kurban dulu akikah dulu ini kan jadi nggak nyambung karena akikah itu dibebankan taklifnya itu kepada orang tua gitu ya ketika lahiran anak dan itu pun di sunnah muakkad ya. Kalau sanggup 7 hari setelah kelahiran, kalau belum sanggup 14 hari, 2 minggu ya. Kalau belum sanggup 3 minggu, 21 hari. Kalau belum sanggup 40 hari. Kalau belum sanggup lagi kapan saja. Itu orang tuanya.
Nah, kalau anaknya ini sudah sampai sudah dewasa, artinya bukan jadi anak lagi, bukan anak kecil lagi. Ya sudah, berarti memang ya apakah nanti orang tuanya berdosa? Ya enggak kan dia nggak sanggup. Nggak sanggup berarti nggak ada sebab disyariatkannya apa akikah, ya berarti dia belum ada hukum syarak bagi dia gitu loh. Karena nggak kalau nggak ada sebab karena nggak ada hukum. Sama Ya, dengan cerita tentang sebenarnya sholat sholat duhur. Sholat duhur itu sebabnya kan tergelincir matahari. Kalau belum tergelincir matahari kan tidak ada kewajiban sholat duhur. Jadi makanya kalau ada orang sholat duhur sebelum terbit matahari, ya belum dianggap melaksanakan kan gitu ya. Demikian pula kurban, haji, puasa dan seterusnya. Itu kalau nggak ada sebabnya ya dia tidak ditaklif, tidak dibebankan itu. Nah oleh karena itulah maka tidak ada hubungannya dengan orang sudah dewasa, dulu belum diakikahkan, kemudian tidak kurban. Ya kalau dia punya kesanggupan, sisa dari kebutuhan pokoknya dia kemudian ada, sisa bisa untuk membeli hewan, maka itu sunnah muakkad dia untuk kurban. Dan itu pun pada tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau sebelum tanggal 10, karena sebabnya disyariatkan kurban kan sudah sholat Idul Adha itulah, ada tanggal 10 ya, Yaumun Nahar. Kalau belum tanggal 10 tidak siap sholat kurban, ya dianggapnya sedekah. Nah, kalau gimana ini kan 7 orang disyariatkannya itu kalau misal sapi, ini ada 100 orang gitu. Ya artinya bukan kurban itu namanya, tapi itu sedekah. Ya, sedekah. Ya. Jadi begitu sama latihan anak-anak gitu ya, iuran di sekolah ya, gitu ya. Ini latihan kurban bukan latihan kurban sedekah, tapi dalam bentuk daging gitu. Nggak akan sia-sia, semuanya nggak akan sia kan itu bagian dari infak, infak ada infak wajib, ada infak sunnah gitu ya. Infak sunnah itu salah satunya ada sedekah. Sedekah itu bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk natural gitu ya. Bisa juga dalam bentuk tadi, bisa daging. Atau bahkan sedekah itu bisa senyum pun bisa sedekah kan gitu. Jadi memang itu. Sedekah di Zulhijjah Ustaz ya. Sedekah di Iya, bulan Zulhijjah. ya senyum, senyum. Iya senyum Jadi boleh jadi itu ya. Ya bisa senyum di jadi itu bulan karena Zulhijjah. anggota ini Agracita kemudian iuran kemudian mau kurban ya. Tapi sekarang jatahnya misalnya pengurus dulu nanti minggu ya, besoknya waduh. Jadi kreatif kreatif tapi ya salah. Karena ini cerita ibadah aja bukan cerita kreativitas kan gitu ya. ya. Ya, Baik makasih Ustaz. Ustaz. Ustaz, Ya, maaf maka terkait dengan akikah itu tadi ya, yang apa tadi Ustaz sampai ke akikah. Ada nggak sih Ustaz sunnah akikah kalau kita udah dewasa mengakikahkan diri sendiri Ustaz? Kalau kita tahu bahwa enggak, kita nggak ada enggak ya ada. Ustaz ya, nggak ada Akikah ya. itu tadi makanya dia setiap Orang ibadah tua itu ya Ustaz ya. iya, dia setiap ibadah itu kan ada Iya, taklif ke siapa. Dan kemudian ada sebab, ada syarat, ada rukun, ada sah batal atau fasad, ada azimah, ada rusoh kan gitu ya. Ya hukum batinnya gitu kan. Jadi memang akikah itu ya disyariatkan kepada orang tua yang dapat anugerah kelahiran anak. Itu pun kalau sanggup kan gitu ya. Ya. iya, Tapi kalau 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 dia sudah orang tua gitu, sudah tua dan tidak juga anak, kemudian masuk tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah, ya syariatnya adalah kurban gitu. Kurban. Tapi kalau misal tanggal 10, 11, 12 nggak punya uangnya, padahal di luar sebelumnya misalnya punya uang, sesudah juga punya uang, ya berarti dia tidak berkurban. Kenapa? Karena pada saat waktunya itu tidak ada. iya, Ya. iya. Jadi tidak ada sebab untuk dia disyariatkan kurban gitu kan. Ya karena kebetulan habis masukin anak, misalnya kuliah, habis bangun rumah misalnya kan gitu. Ya Hmm, hmm. ternyata nggak ada untuk beli ini karena untuk kebutuhan dapur saja misalnya ngepas gitu ya. Ya ya sudah karena kan dia belum sanggup gitu. Ya sama dengan haji kan. Kan ini kan gara-gara ada dana talangan itulah kenapa kemudian jadi waiting list kan. Kalau dulu-dulu kan nggak ada waiting list. Karena dulu itu betul-betul yang berangkat haji itu memang sudah Ya, istitoah. ya. Nah kalau sekarang kan ditalangi dulu 25 juta oleh bank gitu ya. Kemudian cicil ke bank dengan bunganya. Padahal dia tidak punya kesanggupan. Boro-boro untuk beda haji sebenarnya. Untuk kebutuhan dapur pun kurang kan gitu ya. Tapi karena dia semangat pengen haji, dia dari awal gitu. Akibatnya karena ditalangin oleh bank, akhirnya jutaan orang. Mengakibatkan waiting list. Orang yang sanggup betul-betul istitaah pun akhirnya mau tidak mau harus menahan diri. Karena nunggu kapan jatahnya kan gitu ya.
Ya, ya seperti itulah. Kapan berakhirnya? Walau alam. Walaupun kita juga nggak tahu. 25 juta yang sudah ditaruh di situ. Misalnya kayak saya ini sudah 10 tahun gitu ya. Dari 2015. Udah 10 tahun. Kemana uangnya? Walau alam. Itu kan. Ya. Walau alam sampai almarhumah kan juga nunggu. Pengen Hmm. ini. Ya, ternyata jadwalnya 2028. Ya sudah. Walau alam. Tuh uangnya masih ada atau enggak. Apalagi kalau katanya kemarin ke infrastruktur gitu. Isunya ya. Walau alam. Kan kita Hmm. bisa ngitung tuh 25 juta kali berapa juta orang kali sekian tahun gitu. Sekian tahun ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun bahkan. Gitu ya. Ya, jadi terus kemana uangnya? Walau alam. Jadi ini menurut saya ini kebijakan yang sangat membahayakan bagi dirinya di hadapan Allah kelak gitu. Jadi kalau yang tadi kreativitas itu ya, membuat kreativitas seperti itu berat, berat. Dan sekarang itu untuk menghentikannya gimana? Karena uangnya udah terlanjur kan. Supaya bisa tidak waiting list. Terus gimana caranya? Dihanguskan kan nggak mungkin. Dikembalikan juga nggak mungkin. Karena orang sudah nunggu bertahun-tahun kan. Makanya begitu ada orang nyelonong-nyelonong gitu, ya itu dipermasalahkan. Kok tega-teganya ada orang karena dia punya uang, kemudian ujuk-ujuk nyalip, sementara yang nunggu sudah puluhan tahun, ya sampai kemudian udah tua, udah sakit-sakitan, sehingga akibatnya nggak bisa berangkat, itu kemudian tidak didahulukan. Jadi ini memang berat ini. Ya, setiap ibadah yang ada uangnya biasanya itu rame orang yang ngurusinya. Tapi kalau ibadah nggak ada duitnya kayaknya sepi-sepi aja. Ya, karena ngurusin sholat kayaknya nggak ada deh ya ngurusin sholat gitu. Ya, jadi karena nggak ada duitnya. Tapi begitu zakat, begitu haji, waduh, ini kayak sih menguntungkan gitu. Ya, walaupun kita tidak boleh suudzon ya, tapi ya semuanya kan mengikat semua masing-masing kita gitu. Udah Udah kok, mau ini tanya, udah pengen tanya muter-muter yang gitu. tadi, iya muter-muter. Muter-muter gitu gambarnya. Baik Ustadz, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan, masih kurang lebih 5 menit Ayo, lagi. ayo 5 menit lagi. Iya, Saya Tapi nanya nih, udah. Ya silakan. Silakan udah. silakan, ya, silakan. jadi kemarin sih pengennya nanya-nanya iseng aja ya. Itu kan kita kan Mm-mm. bayar, ada yang bayar dam ya. Bayar Mm-mm. dam karena satu Haji konsekuensi ya. Tamatu. Ah ya, Haji Tamatu, ya. enggak, saya dalam sisi yang lain nih nanyanya. Ya. Itu kan saya baca itu kan kadang-kadang katanya ada mafianya itu penyalahgunaan Hmm. dam. Ini Hmm. kita bagaimana ya hukumnya memberikan dam tapi pada dasar apa pada akhirnya tidak tidak di apa ya diurus dengan benar gitu ya. Itu ada pengaruh nggak yang terkena ya, yang terkena dam tadi? Itu kan dam itu kan apa ya, kayak denda ya seperti itu ya. Kayak Mm-mm. bagaimana Ustadz itu? Pandangan Ustadz mengenai itu. Gini, kalau dari segi kita, kita sudah niat, memang niatnya untuk dam kan. Dan kita kemudian dulu 300 real ya, 300 real per orang itu dam gitu. Kita memang niatnya untuk dam. Ya itu berlaku dam untuk kita. Artinya sah. Ya. Dan jadi masalah kalau ada penyalahgunaan yang bersangkutan yang bertanggung jawab. Karena dia dapat amanah kan. Dia jadi abad amanah sebagai wakil, wakalah dari kita serahkan amanah itu ke mereka. Nah, apa kalau mereka tidak menjalankan, mereka hianat lawan amanah kan hianat, mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah gitu. Jadi sebenarnya kalau kalau kita sebagai posisinya yang menunaikan ya sah, karena nggak memungkinkan juga kita kemudian harus membeli sendiri, kemudian apalagi lagi di tanah haram ya, dengan kemudian jutaan orang berkumpul di situ, apalagi kita bawa misalnya dulu saya bawa ada walaupun jadi ketua regu tapi akhirnya jadi ketua rombongan karena ketua rombongannya bawa istrinya sakit gitu ya, dia diserahkan ke saya. Itu saya terpikirnya gimana nih orang-orang gitu. Makanya pada saat itu boleh nggak saya mewakili teman-teman ini untuk melihat bahwa itu kurban. Ternyata memang hanya 10 yang dibelikan. Yang sisanya yang 30-nya kan 40 orang tuh satu satu rombongan itu. Itu katanya nanti gitu. Ya walau alam, ya kita husnudun aja lah. Yang jelas saya sampaikan ke teman-teman bahwa kita sudah menunaikan dam, kita sudah serahkan uangnya dan kita percayakan kepada yayasan di situ yang mewakili yang akan menunaikan itu eh, dan kita percaya aja ya kita husnudon aja kepada mereka. Adapun kalau mereka kemudian tidak amanah itu urusan urusan mereka dengan Allah gitu ya. Urusan kita udah selesai.
Sama dengan kurban di sini ke panitia gitu loh. Ya ke panitia kalau misalnya orang pekurban kan biasanya kan dalam bentuk uang ya. Kayak saya misalnya ini ngumpulin 3,5 juta per orang untuk sepertujuh ya. Jadi untuk sapi ya. Ya udah pekorban itu udah saya begitu transfer uang ke saya ya amanah bagi saya kan. Saya harus mewujudkan dalam bentuk tadi sapi yang memang sapi memenuhi kriteria untuk kurban dengan harga yang dengan harga uang yang terkumpul. Itu juga dikurangi dengan biaya operasionalnya kan gitu untuk panitia gitu. Ya sudah karena kita udah awal sudah saling percaya udah bertahun-tahun gitu ya, maka kita jalani aja. Dan itu bagi saya jadi amanah kan. Amanah. Jadi amanah kalau seandainya dibelikan kepada yang murah supaya dapat keuntungan ya kan nggak bisa seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Jadi harganya tentunya harga sesuai dengan harga pasar. Makanya kemarin saya nanya dulu sama yang punya hewan ya. Ini harganya sekarang gimana Pak Haji? Kita, apa? Oh nggak kalau dengan dia bilang kalau ke Pak Haji mah sama dengan tahun lalu lah gitu ya. Nggak ada naik-naik gitu. Ya udah. Makanya saya tidak pernah naik udah 4 tahun. Tidak. 3,5 juta itu udah 4 tahun. Tapi pada nanya, bukannya sekarang daging lagi naik? Kenapa kok cuma 3, jangan-jangan nanti kecil? Ah, walau alam saya bilang kalau kecil mah. Tapi yang jelas saya nanya ke kandangnya katanya harganya sama dengan tahun lalu ya percaya aja saya bilang. Mudah-mudahan dia juga memang ngomong seperti itu ya apa karena ya dia juga khawatir kalau pelanggannya lari kan gitu ya. Kan lumayan setiap tahun 9 ekor kan lumayan itu ya. Jadi bagi pedagang. Nah ini tanya tadi ya kalau apa pengalaman saya nih eh, kalau apa sapi ya sapi jenis apa yang dagingnya lebih banyak dengan Oh bobot ya, badan yang dari sama. Mbak Irna ya, Ustaz. Ya, kalau kemarin yang dilihat oleh teman-teman kan sapi Bali Bali, ya, sapi Bali, di sapi Bali. Bima ya, sapi NTT ya, NTB yang pantatnya putih itu ya. Itu pasti lebih lebih banyak dagingnya, tapi tentunya dari jogrogan pasti lebih kelihatan lebih kecil. Pasti lebih kecil, kelihatan dari jogrogan kecil, tapi daging lebih banyak. Ya, atau kalau ditimbang karena jarang sih yang orang-orang yang ditimbang itu ya. Kalau orang-orang awam itu biasanya kan jogrogan ya. Ini saya punya pengalaman, pengalaman. Dulu saya ya tadi termotivasi oleh teman-teman yang ini doginya lebih banyak. Oke, saya bilang dengan uang yang segitu saya belikan tuh. Ternyata jomblang, jadi kecil ya. Padahal saya bilang, saya pastikan itu dagingnya sama loh. Atau bahkan lebih banyak dagingnya walaupun kecil. Tapi saya tidak berhasil meyakinkan orang-orang. Kenapa? Ya karena kecil gitu. Jadi Hmm. gimana jodoh? Hanya kemudian saya merubah lah. Hanya dengan bentuk yang hampir sama dan agak gagah ya. Dan itu kulitnya juga tidak terlalu tebal. Tulangnya tidak besar-besar gitu ya. Eh, Kemudian perutnya juga tidak apa isinya air atau apa rumput gitu ya. Ya benar. Nah, maka kemudian saya berubah tuh. Udah 4 tahun terakhir ini saya ngambilnya sapinya sapi Madura. Sapi Madura, tapi yang tadi jangan bobot sekitar 400-an kiloan lah. Kurang lebih kan memang memang nggak pernah ditimbang, tapi saya ditaksir saja. Jadi dari melihat tadi pantatnya yang apa ginuk-ginuk gitu ya. Udah ini, tapi kalau yang dia besar ya buat betam perutnya buncit gitu ya. Ah, ini saya nggak ini isinya air sama ini itu. Jadi memang ada apa ya? Kan semuanya ada ilmunya ya. Semuanya ada ilmunya. Jadi ya ini berkahnya saya tuh belajar naksir hewan dengan bapak saya almarhum. Jadi bapak saya itu dulu tukang belantik, belantik itu jualan hewan. Jadi ada domba, ada kambing, ada sapi gitu ya. Jadi itu lama beliau profesinya seperti itu. Jadi saya suka diajak gitu. Karena ini nanti kalau domba ini kayak itu, peganglah limusirnya. Jadi pada di punduknya itu apa di atas ekornya itu ya. Nih, ada daging atau tidak. Jadi saya dilatih dari sejak kecil tuh belajar. Jadi sampai sekarang jadi saya makanya ada pedagang yang begitu saya yang datang, saya susah nih kalau sama Pak Haji mah susah nih. Ya, karena dia dia jual sapi ongol, terus dia bilang, ini Pak, ya dia, ya kalau orang awam kan ongol itu kan tipis ya, tipis. Ya, ada punuknya kan ember-ember di atas itu kan kelihatan, terus ke bawahnya itu ada apa, gambirnya itu kan besar itu, kan kelihatan besar banget. Ini Pak, ini 1 ton lebih. Wah, dia bilang Mas Umam. Terus begitu saya datang, Pak, jangan bohong kayak gitu. Ini paling 700 kiloan, saya bilang nggak bisa. Kok Bapak tahu? Nah lihat itu kan tipis itu. Gimana kalau kemudian yang bulat ya
Kalau simental atau limosin bisa, tapi kan kalau limosin itu sebenarnya atau simental itu ya kulitnya apa tulangnya juga besar-besar. Jadi tetap aja. Makanya itu ada tekniknya. Jenis-jenis sapi, jenis-jenis sapi. Intinya sih ya yang standar ya biasanya mau tidak mau jogroggan juga harus dilihat. Jogroggan. Nah, syukur kalau misalnya tadi domba apa sapi Bali, kemudian yang kelihatan tuh tubuhnya panjang, kemudian ada kelihatan dagingnya, nah itu. Tapi biasanya lebih mahal. Biasanya lebih mahal. Tapi kalau misalnya dengan harga yang sama gitu ya, itu pasti jogroggannya lebih kecil. Ya. Jadi kalau jogroggan ya, tapi kalau dagingnya pasti menang dia. Menang karena tulangnya kecil, kemudian kulitnya tipis. Itu ciri khas sapi Bali. Tergantung sebenarnya tergantung kalau misalnya apa teman-teman jadi panitia, ter- apa tergantung kebiasaan jamaah di situ lebih lebih senang yang mana. Ya. Tapi kalau sudah percaya aja sama sama kita ya ya bagus tuh kalau misalnya nggak apa-apa jogorogan agak kecil tapi dagingnya banyak ya seperti sapi Bali misalnya atau sapi Bima ya sapi Nusa Tenggara gitu. Atau yang saya ini kan yang masih tipis yang kulitnya coklat gitu ya dan dagingnya juga lembut itu sapi Madura. Saya biasa pesennya sapi Madura. Sapi Madura biasanya ya. Kalau yang gede-gede itu biasanya mahal ya. Nggak kejangkau dengan iuran 3,5 juta per orang kali 7 ya 24,5 dipotong dengan biaya operasional 500 ya harga 24 juta ya kurang lebih lah jadi jadi itu sedengan gitu artinya layak dan apa apa ya selama ini sih ya seperti itu yang bobot sekitar 450-an lah gitu ya ya tapi ya tergantung nih kalau kemarin yang dilihat teman-teman kan apa sapi lebih Di banyak sapi Bali, ini ya sapi Bali ya. di Bali, Itu Ustaz. bagus loh. Dagingnya kalau saya rekomendasikan balik. Cuma tadi balik lagi. Kalau kita wakil dari jamaah ya, jangan sampai seperti saya itu kemudian di ini. Kok Ustaz kok jadi kecil-kecil sih sekarang? Nggak seperti biasanya. Waduh, gimana menjelaskannya gitu. Ini daging lebih banyak. Ya gimana lebih banyak ini lebih kecil kok ya. Susah lah, ya udah. Ya, makanya pertimbangan-pertimbangan itu. Ya. Ya, kata Mas Tapi Eko kalau kemarin sendiri, pantat Ustaz ya. Apa pantat nah, sama bawah paha ya itu salah satu ini ya, ciri ya. iya, iya, Nah, pantatnya lihat. Pantatnya sama nanti lamusirnya namanya. Lamusir itu di atas ini, di atas apa? Ekor ya. Di oh, di 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 itu di atas tulang rusuk ya. hmm, Apa namanya? Itu lamusir namanya. Nah, di situ juga hmm. indikasi dia. Kalau kelihatan tulang-tulangnya gitu ya. Tulang-tulangnya saya Temok menonjol Ustaz. masa nggak ada Komes, dagingnya. yang komes kalau orang Malang bilang. Iya, iya. Yang ginuk-ginuk, kira-kira ginuk-ginuk. Ah, udah mah udah tahu lah, udah tahu lah. Apa itu Tapi apa daging khasnya kah, Pak Ustadz? Lain. kenapa? Daging khas khas lainnya. Lain daging khas itu kan tersembunyi. Daging khas itu kan Iya. daging yang tidak pernah digerakkan. Jadi memang dia lebih lembut. Biasanya bagian paha bagian dalam atau mendekati ini ya. Jadi memang ya terlindungi. Jadi di apa di tungkai itu ya itu di atas itu kan ada beberapa yang tidak akan tergerak walaupun dia gerak beda dengan paha daging paha itu kan daging paha itu pasti keras kenapa otot-ototnya kan terbentuk tuh karena suka jalan kan nah, daging-daging yang lembut itu seperti lamusir yang di atas punuk itu kan nggak pernah tergerakkan gitu ya maka itu lembut itu Iya, iya. ya jadi itu susah juga deteksinya karena di dalam yang tahu yang tahu daging khas juga beberapa orang saja. Yakin yakin pada nggak tahu ya, daging khas itu di mana kan gitu ya. 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 Nanya sama orang Papet lah yang tahu daging itu. Oke, Baik Ustadz. ya, jadi ya, Baik, Ustaz. insya Allah. Nah, saya minta izin mungkin minggu minggu depan ya, malam Kamis depan izin saya mungkin mau Iya Ustaz. ke Lampung rencananya tanggal 21 sore. Jadi tanggal 22-nya mau ngisi BIMTEK di Tanggamus ya tentang Hmm. pengelolaan hama dan penyakit kopi. Jadi minta izin sebelumnya. Jadi insya Allah nanti ketemu lagi eh, mungkin menjelang itu ya, Lusa menjelang Ustaz. kurban ya. Oh enggak 28 ada, Ustaz. Mas masih ada 20. 28. Ya Karena masih nanti 28 Ustaz. ya nanti dilihat kalau yang malam malam tanggal 5 itu karena
kalau di tanggalan sih kan Idul Adhanya tanggal Tanggal 6 ya. 6, 6 hari Jadi Jumat itu. jadi jadi tanggal 4 masih kita bisa bisa ada pengajian tuh hari sebelumnya ya. Bisa Iya. tarik kaitan dengan mungkin fikih-fikih tarik kaitan dengan kurban apa dan sebagainya mungkin bisa. Termasuk saya sebenarnya ingin juga ngajarin cara nyembelih. Wah, Cara cara praktek langsung. cara kalau tapi minimal dipakai ada gambar-gambar lah ya. Kemudian cara apa menjatuhkan hewan ya. Jadi karena Iya. eh, ya jadi Pakai tali memang Ustaz harus ya, ini. Ya, diikat. ya nanti ini maksudnya walaupun ini bisa zoom ya tidak praktek langsung, tapi pun bisa diilustrasikan, bisa digambarkan ya sebenarnya atau bisa dicontohkan ya Hmm, dengan video-video kan ada ya. Karena itu sangat apa penting ya. Termasuk bagaimana agar hewan itu tidak stres. Jadi karena stres itu akan berpengaruh terhadap apa otot. Jadi dagingnya itu biasanya keras. Apalagi kalau kemudian dia sudah tegang duluan ya, tegang duluan dan itu akan berpengaruh. Jadi memang teknik penyembelihan juga itu ada ada ilmunya, ada ilmunya. Termasuk goloknya ya, goloknya jangan sembarang golok karena pengalaman saya jadi yang mahal itu belum tentu juga tajam dan bisa awet gitu ya. Jadi tajam karena waktu di apa testimoninya kan bisa bisa motong-motong kertas itu ya. Tapi begitu ini baru satu hewan ternyata hewan kedua udah tumpul, udah nggak bisa lagi. Ini juga hmm. jangan lah. Jadi memang golok pun memang harus golok yang memang bisa apa ya kualitasnya memang kualitas sebagai golok sembelih gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar golok karena dari besi ya, kan tidak sama. Termasuk juga bagaimana cara ngasah. Jadi saya pernah punya golok bagus banget tuh mahal ya. Ternyata diasah pakai gerinda sama sama orang itu nggak di luar pengetahuan saya. Ternyata tajamnya habis semua. Jadi Hmm. mentul banget gitu. Jadi ternyata memang itu semuanya ada ilmunya. Ya. Dan itu Rasulullah kan nyuruh kalau mau nyembelih ya maka harus perbaiki jangan dengan menggunakan misalnya golok yang tajam, jangan yang mentul karena mentul itu bermasalah nanti. Kalau dia udah sakit duluan biasanya ngamuk-ngamuk itu bisa bermasalah. Jadi memang harus tajam itu hikmahnya juga biar dia langsung mati. Jadi tidak akan apa ngamuk Oke. dulu gitu. Karena tidak ya kalau terasa sih walau alam karena hewan ya. Tapi minimal memang seperti itu disyariatkannya. Rasulullah mengajarin kepada kita kalau nyembelih maka perbaiki cara menyembelihnya dengan tajamkan pisaunya. Kemudian tadi jangan bikin stres. Jadi hewannya juga jangan dibikin terasa takut. Ya, apa sudah terintegrasi dulu misalnya dengan bau apalagi apa hewan yang matinya yang habis sembelih itu di dekat dia Ya, dilempar-lempar misal lihat-lihat ada ya domba Ustaz ya. ya, kelihatan gitu itu akan bahaya itu nanti matanya sudah memerah itu akan berbahaya dan juga hati-hati juga ada orang yang kadang-kadang iseng kemudian pakai jajampean yang ngundang jin itu pernah di saya itu ada dukun Hmm. gitu ya itu mengganggu banget itu terasa banget jadi ada makhluk yang dia mungkin ini katanya untuk untuk menundukkan hewan itu saya bilang hewan kurban itu tidak perlu ditundukkan dengan jin cukup dengan baca doa dan kita pasrahkan sama pemiliknya nanti dia sudah apa luluh sendiri gitu. Nah tadi ini juga bisa ya. Bisa. Saya punya pengalaman itu ketika mau nyembelih jadi hewan yang ngamuk-ngamuk ternyata ada dukun yang sedang bapacaan ya pakai bakar kemenyan segala bahasa jangjawokan waduh itu jadi ngamuk-ngamuk hewannya gitu. Jadi Baru jadi dengar memang Ustaz. ya Dukunnya juga ada untuk ada ya. menjatuhkan katanya. Ya, kita tidak perlu minta bantuan ke jin ya. Kita cukup bantuan ke orang-orang yang ada di sekitar situ aja gitu. Ya, jadi baik teman sekalian, Ustaz. alhamdulillah sudah lewat dari jam 9:30 ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ada manfaatnya dan Amin. apa kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita apa selalu menjadikan hati kita ikhlas dalam ketika ibadah Amin. dan selalu bersyukur. Jadi karena syukur, sabar,
Dan ikhlas itu menjadi hal yang harus kita miliki. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sam. Aman, Waalaikumsalam. mangga. Jazakallahu khairan Ustaz. Apaan, mangga. Yuk. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Terima kasih teman-teman. Sampai Terima ketemu. kasih Om Host. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.